Mau tanya Om, kalau AC saya setengah PK, tapi mau pakai pipa yang 0,7, boleh nggak? Apa 0,6 udah cukup? Gitu ya pertanyaannya dari teman kita di komentar. Dia nanya, dia punya AC setengah PK, tapi mau pakai pipa 0,7, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget 0,7 ya. 0,7, 0,8, 0,9. Pokoknya semakin tebal semakin bagus ya. Apa 0,6 udah cukup? Ya, cukup, boleh juga ya. Jadi eh intinya pipa itu minimalnya itu 0,6 ya, 0,6 ke atas, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 gitu ya. Jadi nah, yang nggak boleh itu 0,6 ke bawah ya, 0,5 ya, ke bawah itu nggak boleh ya, karena tipis, terlalu tipis ya. Jadi 0,6 ke atas minimalnya, itu minimal paling tipis itu 0,6 ke atas gitu. Jadi ini pipa, pipa itu maksudnya pipa tembaga ini ya teman-teman. Pipa ini AC, ini ada pipa tembaga ini nih. Nah, yang ke eh, penghubung dari apa, outdoor ke indoor ya. Sebagai pipa itu fungsinya untuk penyalur freon dari outdoor kompresor itu ke indoor ya. Jadi pipa itu ibaratnya itu urat kita, urat nadi kita. Jadi kenapa perlu tebal? Karena jangan sampai pecah ya. Kalau sama kayak urat nadi kita ini, urat kita ini kalau pembuluh darah pecah, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, stroke ya, sakit. Nah sama dengan AC. Kalau di AC, kalau pipanya pecah, itu freonnya bocornya ya. Nah kalau freon bocor ya udah, AC ini nggak dingin ya, AC nggak dingin. Jadi kalau nggak ada freonnya ya, fungsi si AC ini sebagai mesin pendingin nggak bisa ya. Apa karena pipanya freonnya nggak ada. Ini pipa ini, pipa contoh pipa tebal itu kayak gini teman-teman nih, lihat. Dari sini aja kelihatan ya, tebal banget nih. Dia kalau kalau pipa tebal itu ini udah bentuk L gini nih, dia nggak ini teman-teman, apa, nggak patah, nggak penyek. Jadi walaupun dia bentuk L dipatahin gini, freon masih bisa lewat. Coba kalau misalkan si pipa yang tipis itu bentuk L gini, langsung patah ya, freon langsung mampet, nggak bisa jalan. Nih pipa bagus tuh gini, bentuk mau dibentuk lingkaran sekecil ini juga tetap freon masih bisa lewat ya. Tuh, dia masih bentuk pipa. Coba kalau pipa tipis ini langsung patah, ini nggak bakalan bisa dibikin apa, bulutan gini. Ini pipa, pipa merek Daikin ya, Daikin DSP, cakep. Nih kalau pipa tipis nih kayak gini nih, dia langsung patah. Ini freon nggak bisa lewat tuh teman, kalau udah begini. Nih kalau pipa nih dari sini kelihatan nih ketebalannya. Beda ya, beda jauh banget ya bedanya. eh Pada saat pasang itu, kalau pipa tipis yang dikhawatirkan itu pada saat pemasangan ya, kita kan nggak tahu medan pasang AC itu kan macam-macam. Entah ada yang pipa ini masuk dalam tembok, entah meliuk-liuk lewat mana, entah dibulet-buletin, digulung-gulung gitu ya. Terus entah lewat apa, plafon. Nah kita nggak tahu ya, kalau misalkan si pipa jelek itu, kalau yang digulung-gulung itu kadang ada yang patah ya, ada yang masuk tembok, patah, karena medan pasang ini
nggak tentu sama semuanya ya, AC itu pasti beda-beda. Nah kalau AC yang aduh sorry, kok sorry gua yang kena yang ini, yang pipa bagus ini, dia mau gaya apapun diliuk-liuk, mau dibulet-bulet, jadi tetap bisa, freon itu tetap bisa lewat. Lalu yang dikhawatirkan lagi flaringan ya, flaringan ini si bikin bibirnya ini ya, bibir pipa ini. Kalau yang tebal itu nggak akan pecah. Nah kalau pipa tipis itu dibikin flaringan itu nanti pinggiran pinggiran bibirnya ini nih retak-retak biasanya kalau pipa jelek ya, retak-retak. Nah itu yang bisa menyebabkan kebocoran freon. Apalagi pada saat dikencengin ininya bisa putus, teman-teman nih, bibir ini bisa putus di buat nepelnya itu ya, sambungan indoor itu bisa putus. Tapi emang ini agak, ya harga sih emang nggak bohong ya, agak mahal tapi ya puas lah, puas ini pakai pipa ini. Pipa sekarang itu kenapa wajib tebal, karena ya emang tekanan freonnya juga keras ya teman-teman. Kalau AC zaman dulu itu pakai R22 ya, R22 itu tekanannya itu nggak terlalu tinggi ya. Kalau yang R22 itu 75-80 tekanannya PSI ya, sekitar segitu. Nah kalau AC zaman sekarang itu, AC sekarang itu pakai freon R32 R40. Nah freon R32 R40 ini tekanannya sangat keras ya, keras sekali. Jadi 2 kali lipatnya freon zaman dulu yang R22. Kalau yang sekarang itu 140, 150, 160 PSI. Bayangin 2 kali lipatnya freon yang R22. R22 aja kalau lagi kelepas itu kan hembusannya keras juga ya. Nah apalagi 2 kali lipatnya itu. Makanya kita nggak boleh pakai pipa tipis, pakai yang tebal, takutnya meledak teman-teman, meledak terjadilah kebocoran begitu. Makanya wajib pipa tebal. Nah kalau yang ini mau tanya Om, saya boleh AC setengah PK tapi mau pakai pipa yang 0,7 boleh nggak, apa 0,6 cukup? Boleh, 0,6 boleh, 0,7 boleh. Itu apa namanya, minimalnya 0,6 ya. Nah ini tuh kalau AC rumahan itu mau setengah PK, 3/4, 1 PK ya, 2 PK itu sama aja ya. Jadi harus 0,6 ke atas ya, 0,6, 0,7, 0,8 ke atas. Jadi nggak ngelihat itu setengah PK, 3/4, 1 PK. Pokoknya pipanya semuanya harus tebal, 0,6, minimal 0,6 ke atas. 0,6 ke bawah itu tidak disarankan. Nah, sama kalau misalkan teman-teman pakai pasang AC terus nekat tetap pakai pipa 0,6 ke bawah ya, misalkan 0,4, kan masih banyak tuh yang dijual pipa-pipa tipis di luaran sana, di toko-toko di luar sana. Secara otomatis garansi apa namanya, pabrikan ini kan kalau kita beli AC itu kan ada garansi, kartu garansi. Nah kartu garansi itu secara otomatis gugur teman-teman, nggak berlaku ya kalau kita pakai pipa yang lebih tipis di bawah standar pabrikan ya. Karena pabrikan itu menyarankan itu nyuruh kita itu pakai pipa 0,6 ke atas ya. Coba baca ya di buku manual, kalau kita beli AC itu ada buku-buku apa, keterangan spek, terus cara pasang segala macam itu kan pasti ada ya. Setiap elektronik itu kalau kita beli pasti ada buku tunjuknya. Nah coba sekali-sekali dibaca, itu pasti ada itu pipa minimal berapa gitu kan. Tapi kan orang kita ini kadang-kadang males baca buku-buku gitu tuh. Begitu beli bongkar ya udahlah, nggak usah, langsung tumpuk jebret, masukin dalam kardus, disimpan di gudang gitu ya.
kalau orang-orang kita. Padahal di situ udah ada keterangannya ya. Dan garansi itu kalau misalkan di bawah standar, spare part pendukung di bawah standar ya nggak berlaku. Jadi harus ikuti aja semua yang pabrikan, anjuran pabrik itu ikutin aja. Itu pasti ada sisi baiknya kalau pabrik nyuruh gitu ya, karena itu produk buatan mereka, itu pasti ada sisi baiknya. Misalkan kayak Daikin inverter itu kan powernya tuh dari outdoor, tapi teknisi banyak kan bikinnya dari indoor ngambil powernya. Padahal itu sama, garansi juga nggak berlaku kalau rusak ya, karena ya pabrik itu membuat dia di outdoor itu ya pasti ada tujuannya ya, pasti ada tujuannya itu. Oke, gitu aja teman-teman, daripada ngalor ngidul ngantur kemana-mana. Pokoknya intinya yang nanya ini AC setengah PK boleh nggak pakai pipa 0,6 0,7 boleh, minimalnya itu 0,6 ya, mau 0,6 boleh, 0,7 lebih bagus lagi. Intinya tapi nggak boleh di bawah 0,6, ke bawah nggak boleh ya. Oke, terima kasih ya.